Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sis, ya, hari ini kita akan ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama terkait bahwa kita rencana tanggal 26 akan ada observasi ya. Okay. Karena itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, saya tanyakan apa tujuan dari pembelajaran yang akan mencoba dilaksanakan. Oke. Untuk tujuan pembelajaran besok yaitu adalah anak mencari kejadian. Kejadian itu atau kemiringan pada suatu garis di materi fungsi linear atau persamaan garis lurus. Ya. Kemudian di dalam rangka pembelajaran nanti apa kira-kira kelemahan atau kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran besok itu yang Anda pahami? Oke. Karena mungkin besok saya arah dari tujuan kompetensi yang ingin saya capai itu adalah pada tahapan diskusi dan berbagai kritis, maka kemungkinan besar kelemahan yang pertama di materi, Pak. Jadi materi fungsi linear atau persamaan garis lurus itu adalah mungkin materi yang cukup berat, karena sebelum ini anak-anak harus mempelajari dulu sistem persamaan linear dua variabel. Tapi kebetulan kemarin sistem persamaan linear dua variabelnya itu belum sampai. Jadi anak harus paham dulu model dari ada dua variabel itu X dan Y, atau yang nanti untuk persamaan garis lurus itu ada di bidang koordinat, dan anak belum paham titik koordinat. Kenapa kok titik koordinat tidak diberikan? Karena di CP-nya memang tidak ada. CP dari pemerintah itu tidak mencantumkan koordinat kartesius untuk materi seperti kalau yang di kurikulum 2013 ada, tapi di sini tidak ada. Itu yang mungkin sedikit menjadi tantangan bagi saya nih. Tapi saya punya solusi untuk mengatasi hal itu. Saya menggunakan model pakai GeoGebra. Dari GeoGebra aplikasi nanti akan saya tampilkan, bahwa anak akan kita jelaskan dulu untuk membedakan mana yang merupakan fungsi linear dan mana yang non linear, atau mana yang nanti suatu persamaan itu akan mengarah menjadi garis lurus dan mana persamaan nanti yang tidak membuat garis lurus. Dari situ anak mungkin akan lebih paham, oh ini yang dimaksud dengan fungsi linear. Karena kebutuhan anak yang visual itu akan tercapai di tayangan GeoGebra itu. Ya, jadi sudah ada apa kelebihan ya, ini solusi ya. Kemudian rencana aksinya agar pembelajaran itu tercapai bagaimana? Dari melihat perilaku yang nanti akan diobservasi, saya akan menggunakan model problem based learning. 5 sintak dari problem based learning itu memenuhi langkah-langkah yang nanti akan mengarah pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Misalnya dari awal kita akan orientasi masalah. Jadi langkah pertama orientasi masalah itu kita akan memberikan suatu problem yang nanti anak akan diajak untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum masuk ke masalah, kita akan menggunakan beberapa pertanyaan pematik. Misalnya untuk menstimulasi cara berpikir, ini gradien itu apa? Jadi anak-anak nanti akan saya ajak untuk melihat mobil yang menanjak di suatu kemiringan. Kenapa kok di jalan-jalan berliku itu di gunung tidak dibuat langsung lurus tapi berbelok-belok? Itu agar kemiringannya berkurang. Dari situ nanti anak akan ada punya bayangan, oh yang dimaksud kemiringan semakin tegak semakin besar kemiringannya, seperti itu. Kalau jalan berliku nanti akan ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri kemiringannya negatif, kalau ke kanan kemiringannya positif. Jadi secara tidak langsung dengan beberapa pertanyaan pematik dan persepsi secara kontekstual, anak sudah punya gambaran apa yang dinamakan dengan gradien. Baru setelah itu kami akan membuat beberapa kompetensi awal untuk mengetes kemampuan dasar anak untuk mengenal gradien itu seperti apa, seperti yang pertemuan kemarin sudah dijelaskan. Oke, ya semakin jelas. Kemudian sebagai wujud tanggung jawab panjenengan agar rencana yang akan dilaksanakan itu berhasil apa? Untuk komitmen saya, mungkin saya akan tetap mempelajari langkah-langkah dari
model pembelajaran problem development tadi, dan agar saya jalannya pembelajaran itu urut sesuai dengan langkah-langkah, saya akan membuat PPT. Dari PPT tersebut sudah disertakan langkah-langkah seperti modul aja yang kemarin sudah saya kirim. Nah, saya berharap nanti dalam pembelajaran paling tidak 80 atau 90% tujuan yang ingin saya capai terwujud. Terima kasih Pak Siloko. Bincang kita sudah selesai. Semoga nanti pembelajaran yang akan kita laksanakan di tanggal 26 besok hari Senin berhasil kita wujudkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada yang masuk? Dua ya? Rifda sama Jaki. Ada yang tahu tidak masuknya kenapa? Untuk Rifda ada suratnya enggak? Belum ada suratnya. Jaki juga tidak ada suratnya. Ya. Ya, semoga yang tidak masuk hari ini mungkin baik-baik saja ya. Mungkin besok kita bisa hubungi yang tidak masuk itu kenapa, nanti bisa lewat grup WA untuk dicari kabarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Salah satu silahkan memimpin doa. Mulai. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita mengingat lagi yang dinamakan dengan fungsi linier atau persamaan garis lurus. Karena cuaca pada hari ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kemarin saja di bawah itu ada yang banjir. Di wilayah sekitar sini itu kan daerahnya banyak yang berliku-liku ya. Kalau kita melihat banyak yang berliku-liku, kira-kira ingat apa itu? Ada yang naik, ada yang turun kan gitu kan? Atau tanjakan. Jadi tolong hati-hati saat mengendarai kendaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan jelaskan dulu pembelajaran hari ini terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Diawali dengan orientasi, tadi saya sudah menanyakan keadaan siapa yang tidak masuk dan berdoa. Terus kita akan masuki yang kedua, yaitu motivasi. Silahkan perhatikan video berikut ini.
Dari tayangan video tadi, nilai apa yang mungkin bisa diambil pelajaran? Apa? Pantang menyerah gitu ya. Jadi kita memang harus pantang menyerah. Coba satu kali tidak bisa, ada rencana A tadi gagal, kita coba rencana B. Rencana B ternyata juga gagal, kita coba rencana C. Rencana C juga ternyata masih belum berhasil, kita coba rencana D. Apalagi selain pantang menyerah? Apa? Tidak egois ya? Ya, tidak egois. Kenapa tidak egois? Yang pertama kali tadi sudah bisa menyeberangi apa? Jembatan, tapi tidak menolong yang di belakangnya. Kalau yang kedua setelah mencoba berkali-kali gagal, jembatannya mau diambil, ternyata ada yang mau lewat, dipersilahkan. Dan itu ternyata berguna untuk orang-orang yang di belakangnya. Memang hakikat untuk manusia itu pada dasarnya adalah sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Besok seandainya kalian sudah menemukan suatu cara yang bagus, kalian jadi pengusaha, bermanfaatlah bagi orang lain. Seperti itu ya. Kita akan melihat persepsi untuk pada pagi hari ini dengan melihat jalan tanjakan. Kalau di sekitar sini yang kebetulan kita berada di lereng Gunung Sumbing, itu kan banyak sekali tanjakan. Misalnya di mana itu Telondan ya, yang jalannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu ya. Saat kita melewati tanjakan, mobil pasti akan memaksakan tenaganya. Semakin tinggi tanjakannya, tenaganya semakin besar kan gitu. Kita melihat apakah kemiringan mobil merah dan mobil biru itu sama. Kira-kira sama enggak kemiringan mobil merah dan mobil biru tadi? Beda ya? Beda. Kalau kemiringannya tidak sama, biasanya dalam kemiringan itu ada yang ke kanan atau ke kiri. Dalam pembelajaran sebelumnya kita mengingat bahwa kemiringan itu disebut dengan apa? Gradien. Kalau kita misalnya pas kemiringannya ke kiri, gradiennya berapa? Gradiennya apa? Negatif. Kalau ke kanan, positif. Jadi gradien itu bisa ada positif maupun negatif. Kalau kita melihat di sini ada mobil biru dan mobil merah, bahwa di sini itu ada 5 dan di sini 15. Berarti kemiringannya berapa itu kalau 5 dan 15? 1/3 atau 5/15. Kalau yang di sini mobil merahnya itu adalah 5 dan 20. Berarti kemiringannya berapa kalau 5 dan 20? 1/4. Kemiringannya tidak sama. Kalau kemiringannya tidak sama, kemungkinan garis ini lurus atau tidak? Tidak lurus, karena gradiennya tidak sama. Sekarang sebelum kita mulai, kita akan membedakan dulu antara fungsi linier atau fungsi garis lurus dan fungsi non-linier atau yang bukan garis lurus. Ada beberapa persamaan di sini. Dari sini siapa yang bersedia untuk maju mengisi mana yang merupakan fungsi linier dan mana yang merupakan fungsi non-linier? Silahkan saya beri kesempatan. Ya, silahkan. Siapa? Afan. Ya, silahkan Afan. Dicentang saja di salah satu kolomnya. Ya, terima kasih. Apakah ini fungsi linier? Ya, fungsi linier. Ada lagi yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba lagi untuk yang nomor 2? Ya, Oza, silakan Oza. Yang mbak-mbak tidak ada yang mau nyoba? Ya, apakah jawaban Oza benar? Benar. Nomor 3, siapa yang mau mencoba? Nomor 3. Raka. Nomor 4, mungkin mbak-mbak ada yang mewakili? Nomor 4, cowok lagi ya. Nomor 5, siapa yang mau maju nomor 5? Ya, kalau yang nomor 5 mungkin susah, kita akan coba membuktikan ya. Saya akan coba membuktikan apa sih yang dimaksud dengan fungsi linier dan non-linier, bagaimana cara membedakannya dan bagaimana nanti kita menyimpulkannya. Kita akan coba sedikit membuka lewat sini. Kita membuktikan bahwa tadi
apakah tadi merupakan fungsi linear dan bukan merupakan fungsi linear? Kita coba yang dijawab pertama kali oleh siapa tadi? Arfan ya. Arfan tadi menjawab bahwa persamaan pertama Y sama dengan 2X itu apakah fungsi linear? Di sini membentuk garis lurus atau tidak? Membentuk garis lurus. Berarti ini merupakan fungsi linear. Ada gradiennya atau ada kemiringannya. Yang kedua tadi dijawab oleh Oza ya. Oza tadi Y sama dengan 2X plus 5. Apakah membentuk garis lurus? Garis lurus. Berarti jawaban Oza tadi fungsi linear benar ya. Terus yang ketiga tadi dijawab oleh siapa? Oleh Raka. Gambarnya berbentuk apa? Melengkung. Membentuk garis lurus tidak? Tidak. Karena tidak membentuk garis lurus, maka ini merupakan fungsi nonlinear. Dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa yang dinamakan dengan fungsi linear itu pangkat dari variabel X atau Y-nya adalah 1. Kalau pangkat dari variabel X dan Y-nya tidak 1, maka menjadi apa? Nonlinear atau pasti akan membentuk garis melengkung atau garis yang tidak lurus seperti itu. Sudah bisa dipahami untuk yang saat ini? Berarti bagaimana apakah fungsi yang nomor berapa tadi? Nomor 5 itu merupakan fungsi linear? Nomor 5 termasuk fungsi linear atau fungsi non-linear? Non-linear. Kenapa? Karena X-nya di sini, X-nya berada di bawah. Kalau X-nya berada di bawah berarti pangkatnya berapa? Berapa? Minus 1. Pangkat yang berada di bawah adalah minus 1, maka yang nomor 5 ini yang tadi tidak terjawab adalah fungsi non-linear. Sudah bisa dipahami untuk yang ini ya? Sekarang kita akan kembali ke gradien atau kemiringan. Kita mencoba asesmen awal lagi, siapa yang mau maju untuk mengisi di kolom hijau ini. Berapa gradiennya? Mungkin cewek ya, sekarang cowok tadi sudah banyak yang maju ya, sih Pak? Tidak apa-apa. Ya, giliran sekarang mbak-mbaknya. Ya, terima kasih. Apakah jawaban Mbak Siva benar? Ya, positif atau negatif? Kenapa positif? Condong ke kanan. Yang selanjutnya, mungkin siapa yang mau maju? Ya, Tia. Dihapus saja punyanya Mbak Siva ya. Negatif 3. Apakah jawaban Mbak Tia benar? Benar. Negatif atau positif? Kenapa negatif? Condong ke kiri. Kok tidak pecahan? Kan seperti itu kan. Di sini tadi Mbak Tia menghitungnya adalah dari sini. Ke atas di sini 6 dan di sininya 2. 6/2 sama dengan 3. Selanjutnya ada 3 tapi mencari gradien dalam bentuk persamaan. Untuk nomor 1, siapa yang mau mencoba maju? Diingat-ingat lagi. Arfan mau lagi? Tidak apa-apa Arfan. Ya Arfan, boleh. Oh, langsung yang bawah. Boleh deh, langsung yang bawah, yang tengah dulu. Ya, 1/4. Apakah jawaban Arfan benar? Benar. Ada lagi yang nomor 1 atau 3? Oja? Boleh, tidak apa-apa. Sambil mengingat materi yang telah diberikan. Ya, Oja. Ya, 1/4 juga ya. Ya, rahasia. Ini hari ini didominasi mas-mas nih ternyata. 1/4, ya, benar.
Ternyata pemahaman awal tentang gradien sudah cukup baik ya. Sudah bisa membedakan mana yang merupakan gradien bernilai negatif dan mana yang merupakan bernilai positif. Ini saya akan jelaskan dulu capaian pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Diharapkan nanti anak-anak bisa membedakan fungsi nonlinier dan fungsi linier yang tadi kita sudah coba melihat dalam bentuk grafik di GeoGebra. Yang kedua, dapat menyajikan, menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi fungsi dari persamaan linier tadi. Nanti fokus tujuan pembelajaran kita hanya ada di dua, yaitu membedakan fungsi nonlinier dan fungsi linier, dan yang kedua adalah menentukan gradien dari suatu persamaan linier atau persamaan garis lurus seperti ini. Nanti teknik penilaian yang akan kita berikan adalah penilaian sikap seperti ini. Dalam kegiatan pembelajaran kita akan menilai sikap dengan observasi atau pengamatan. Penilaian pengetahuan tertulis nanti akan saya berikan LKPD dan tes akhir formatif. Dan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu saat kalian berkelompok dan nanti akan maju presentasi. Seperti ini. Manfaat dari belajar fungsi linier sebenarnya itu sangat banyak sekali. Kalian bisa menghitung misalnya menabung di bank sekian atau mengira-ngira bensin itu habis berapa jika ditempuh dalam berapa kilometer, itu bisa dengan menggunakan fungsi linier. Seperti itu. Ini adalah model pembelajaran yang nanti akan kita gunakan, yaitu model problem based learning seperti visi sekolah kita. Diawali dari nanti orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individual maupun kelompok, pengembangan penyajian hasil, dan ditutup oleh analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Kita coba melihat masalah di depan ini. Ada motor dan ada motor dan ada apa? Mobil. Motor dan mobil itu apakah memiliki gradien yang sama? Nanti kalian silahkan berdiskusi. Saya akan berikan LKPD, mengisi di LKPD masing-masing. Silahkan kalian membentuk kelompok. Kita buat mejanya berubah dalam letter U saja ya, biar pengamatannya nanti lebih mudah. Silahkan mulai sekarang, silahkan bentuk kelompok. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya, sesuai dengan kesepakatan bahwa di sini sebenarnya kita bisa buat 5 tapi orangnya kurang. Terus anggota kelompoknya, silahkan ditulis juga anggota kelompoknya. Setelah itu kalian amati tata cara pengisian di LKPD-nya. Ini mungkin agak sedikit kesini, tidak apa-apa mas, biar terlihat semua. Yang menulis siapa? Robi ya? Ya, biar terlihat semua. Raka agak sedikit kesini mungkin Raka, biar bisa dapat semua. Ini yang jadi penulisnya siapa? Randy. Kalau Randy yang menjadi penulisnya, Wisnu agak kesini biar dekat sama Randy. Ya, jadi dapat semua kan. Di sini yang penulisnya siapa? Ketika ya. Diskusikan permasalahan di situ. Nanti silahkan hanya mengisi kolom-kolomnya. Ini nggak terlihat jelas ya. Jika ada pertanyaan, bisa angkat tangan untuk tanya ya, nanti untuk diisi bagaimana. Karena di sini ada banyak kolom, usahakan bisa membagi tugas per kelompoknya, mencari yang mana dulu. Misalnya mencari gradien ruas garis BF, atau ada yang menulis dulu. Gimana? Ya, gradien itu kemarin apa? Posisi tegak dibagi dengan posisi, kan di sini tegak itu yang seperti ini. Posisi tegak dibagi dengan posisi mendatar kan. Berarti gradiennya yang M itu kan gradien posisi tegak dibagi dengan posisi mendatar, atau posisi tegak kemarin apa? J. Posisi
Sudah, Mas. Bisa sambil diisi saja. Yang ini pertama apa? A? AE. AE di sini berapa AE? Ya, AE, BE. 15 berarti nanti diisi 15 gitu ya. Ya, nanti diisi aja. Ya, disesuaikan dengan gambarnya saja. Dibagi tugasnya nanti Mas, biar pekerjaannya cepat ya. Yang kolom-kolomnya sudah Mas. AI. Ya, diisi itu. Yang pertama kan memang contoh kan selalu ada. Yang kedua apa itu? BC. Berarti gradien BC kan gitu. Kalau BC apa per apa? BC CF per BF. Ya, CF per BF. Itu ya. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah belum? Masih? Oh belum. Kurang sedikit. Kelompok 4? Sudah. Sambil menunggu kelompok 3, siapa yang mau maju presentasi untuk hari ini? Mohon perhatian. Saat teman kalian sedang presentasi, usahakan diperhatikan nanti apakah jawaban sama dengan jawaban kalian, jadi kalian bisa menanggapi seperti itu ya. Kelompok 4 apakah sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota 1 Anisatul Maghfirah, 2 Etika Sari, 3 Fiona Maurida, 4 Maira Anindya Putri, 5 Sofiatul Karimah. Permasalahan gradien. Dari gambar di atas kita memperoleh data ruas jalan AI dengan jarak 15 meter, BE 5 meter, BF 15 meter, CI 5 meter, CF 5 meter, CG 10 meter, CH 18 meter, DH 4 meter, DI 14 meter, AG 30 meter, AI 48 meter. Dari data yang kita peroleh, mari lengkapi titik-titik di bawah ini. Gradien ruas AB, panjang BE per panjang AE, 5 per 15 sama dengan 1/3. Gradien ruas BC, panjang CF per panjang BF sama dengan 5 per 15 sama dengan 1/3. Gradien ruas CD, panjang DH per panjang DI sama dengan 4 per 18 sama dengan 2/9. Gradien ruas AD, panjang DI per panjang AI sama dengan 14 per 48 sama dengan 7 per 24. Gradien atau M sama dengan panjang sisi tekak per panjang sisi mendatar sama dengan X per Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Mbak. Dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, presentasi untuk dari kelompok 4 tadi ada yang berbeda atau ada yang tidak sama? Ya, Mas, silakan. Ya, disanggah oleh kelompok 3 bahwa gradien itu adalah apa? Y per X. Tadi untuk kelompok 1, X per Y. Berarti ada sedikit perbedaan ya? Bagaimana untuk kelompok 1 untuk menanggapi dari kelompok 3, 4 untuk menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 3?
Apakah salah membaca. Berarti sepakat bahwa gradien tadi adalah Y per X. Y per X. Oke. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok 4 yang sudah maju. Ya, silakan, Chris. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 1 dan kelompok 3 yang telah memperhatikan presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gradien YX YAB 5 per 15, BC 1 per 3, CD 2 per 9, AD 7 per 24. Dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa gradien adalah kemiringan garis. Gradien motor dan mobil tidak sama karena M motor sama dengan 1 per 3, M mobil 2 per 9. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bisa ditangkap dari presentasi kelompok 3 tadi. Apakah ada perbedaan jawaban? Ada. Yang nomor berapa? Ya, kesimpulan yang dikirain adalah ya, BC-nya berapa? 5 per 15. Terus 4 per 18. Ya, tadi yang dijawab oleh kelompok 3 BC-nya berapa? BC-nya 1 per 3. Oke, kita simpulkan bareng-bareng. Apakah 1 per 3 sama dengan 5 per 15? Sama, berarti jawaban kelompok berapa? Kelompok 3 itu sama tidak dengan kelompok 1? Sama. Kelompok 3 hanya disederhanakan. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah berani tampil. Ya, silakan. Ya, karena kesimpulan sudah dibacakan, sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, silakan kembali ke tempat duduk dibentuk seperti saya beri waktu 1 menit untuk membentuk mejanya seperti semula. Ya, terima kasih. Waktu 1 menit belum selesai sudah kembali ke bentuk posisi seperti semula. Sebelum kita masuk ke materi akhir atau asesmen mandiri atau formatif mandiri, kita simpulkan ya. Tadi lumayan menarik di presentasi ada 2 tadi, karena ada yang menyanggah, kan gitu. Dan menyanggahnya mungkin kenapa kok bisa menyanggah? Karena kalian memperhatikan teman yang sedang berpresentasi. Misalnya tadi kelompoknya etika menulis bahwa gradien adalah X per Y, dan disanggah oleh kelompok 3 bahwa gradien adalah Y per X. Ternyata di kelompok 4 salah mengucapkan, kan seperti itu. Tapi minimal kalian sudah mendapatkan bayangan atau kesimpulan bahwa gradien adalah Y per X. Terus yang kedua, pas waktu kelompok 2 presentasi itu kelompok 1 berani menyanggah bahwa BC-nya adalah 5 per 15 dan kelompok 3 adalah 1 per 3. Padahal sebenarnya antara 5 dan per 15 dan 1 per 3 adalah hal yang sama. Hanya untuk kelompok 3 sudah disederhanakan, kelompok 1 belum disederhanakan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu pada dasarnya apa tadi? Bahwa gradien apa? Ya, kemiringan suatu garis. Gradien kemiringan suatu garis tegak per mendatar. Tegak tadi apa? Y. Mendatar X. Berarti gradien adalah Y per X. Seperti itu. Ini yang untuk penguatan dari saya, bahwa nanti kalau kalian menemukan suatu garis dengan miring ke kiri, gradiennya adalah negatif. Kalau miring ke kanan, positif. Setelah ini kita akan mengukur kemampuan diri masing-masing. Kita kerjakan secara individu. Soal silahkan dilihat di papan tulis. Kalian cukup mengisi di lembar yang saya berikan.
ditulis nama, kelas, dan nomor absen saja. Nanti untuk yang nomor 1, soal nomor 1 ini cukup yang nomor 1 ditulis FL, dan kalau memang FL ya, kalau tidak ditulis FNL, seperti itu ya. Ini ada berapa? 5. Sudah semua? Kalau sudah, saya next ya. Sudah? Oke, untuk soal nomor 2. Gambar berikut adalah gambar sebuah tangga yang disandarkan pada dinding tembok. Gradien tangga terhadap lantai adalah. Perhatikan gambarnya baik-baik, hati-hati kemiringan yang tadi kita sudah pelajari. Yang sudah boleh dikumpulkan di depan. Yang sudah silahkan dikumpulkan di meja saya. Sudah semua ya? Oh, satu lagi. Ya, berdasarkan hasil tes formatif mandiri kalian yang sudah saya pegang ini, yang nomor 1 hampir rata-rata, yang tadi soal pertama itu hampir rata-rata benar semua. Terus untuk soal yang nomor 2, ini adalah jawaban yang benar, dan ini 3 adalah jawaban yang belum benar. Yang sudah hadir sekarang berapa orang? 22, 19 berapa? 19 orang benar, 3 orang belum benar. Yang belum benar menjawab 3. Harusnya jawabannya berapa? 4/3. Karena kemiringannya berapa dulu? 4/3. Yang belum benar mungkin besok bisa belajar lagi dari temannya gitu ya. Sudah jelas untuk materi pembelajaran hari ini tentang gradien? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan refleksi. Ini kita refleksi. Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagian mana yang menurut kamu paling sulit untuk dipelajari dari pembelajaran hari ini? Iya, tidak apa-apa. Saat bagian refleksi itu kalian bebas mengutarakan pendapatnya. Tidak apa-apa, kan refleksi itu adalah mengulang lagi pembelajaran yang sudah terjadi. Berarti besok saat pembelajaran untuk diskusi mungkin di dalam satu kelompok lebih fokus. Misalnya tadi di kelompok 1 atau di kelompok berapa? 4. Di kelompok berapa? Kelompok 2 juga walaupun tadi ada yang berpikir dan ada yang mungkin hanya ikut, tapi juga ada fokusnya. Tapi kita beri aplaus juga untuk kelompok berapa? Kelompok 3 sudah berani tampil. Yang kedua adalah apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar tadi. Misalnya tadi kelompok berapa? Kelompok 3 di bagian diskusi, Pak, yang saya itu paling susah kan gitu kan. Bagaimana cara memperbaiki untuk belajar diskusi besok ke depannya? Apa? Oh, tenang gitu ya, lebih tenang. Lebih fokus pada LKPD atau soal yang nanti diberikan, seperti itu. Jika ada kesulitan, tanyanya sama siapa? Sama saya boleh. Tapi kan tidak harus sama saya kan. Misalnya ini,
ada 3 orang yang tadi menjawabnya belum benar. Mau tanya sama gurunya malu. Tanya sama siapa? Sama temennya saja. Boleh tanya sama temen di satu kelompok boleh, tidak di luar kelompok juga boleh. Itu namanya peer teaching atau pembelajaran teman sebaya. Ya, jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah tampil luar biasa. Belum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, luar biasa. Kalau saya pertahankan, kalian nanti akan punya dekat. Dan bicara depan, kerja kelompok, bisa semuanya kan? Kalau biasa semangat luar biasa. Apalagi yang lain. Ini contoh gitu ya. Kemudian dengan model basis yang sudah menyiapkan ini praktis. Karena matematika kalau dulu itu kan ada nulis dulu gitu. Tapi untuk nulis ini udah langsung. Coba pola ini diikuti oleh kalian. Masuk ya. Luar biasa ya. Masih juga. Kemudian dari semua anak dapil mencoba untuk semuanya aturan. Tapi luar biasa. Yang aktif itu aktif gitu. Karena ini menjadi bagian kerja. Ini kerja kecil. Namanya sekolah adalah belajar. Besok ketika sudah di kehidupan nyata sudah bisa melaksanakan. Gitu ya. Kemudian untuk kritik ya. Tolong belajar untuk PD di depan ya. Terus lagi yang gagal masih belum. Padahal harusnya bisa. Muncul Wisnu. Saya pernah 2 kali di sini ya. Wisnu muncul 2 kali. Ngomong saja. Walaupun jelek tidak apa-apa. Dulu Pak Guru itu bisa ngomong. Bisa ngomong itu setelah kuliah. Walaupun dia orang juga tua ya. Tapi pokoknya nggak lancar juga. Lalu pulang TPQ, bimbingan anak TPQ lancar itu. Kalian coba ngomong saja. Nanti pelan-pelan pas bulan lancar. SMA tambah lancar. Karena memang orang itu harus bisa ngomong gitu. Ya, itu bisa ngomong harus latihan. Ya, kita latihan. Itu kemudian ditambah yang keras suaranya. Keras, mantap saja. Nanti insya Allah bila lagi semangat untuk anak-anak dan juga ini masuk semuanya luar biasa. Oke gitu ya. Kita langsung jadi memang harus kami agar belajar terus benih. Terima kasih Mas Sis. Ya. Oke. Langsung Assalamualaikum. Waalaikumsalam.